Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang terapi periodontitis. Terapi periodontitis yang akan dibahas itu ada 3. Yang pertama itu kuretase, yang kedua itu gingivektomi, dan yang ketiga itu operkulektomi. Nah, apa itu kuretase? Jadi kuretase ini diperlukan terutama bila diharapkan terjadinya perlekatan baru pada poket dengan cara membersihkan jaringan granulasi, sementum nekrotik, serta jaringan yang dapat mengiritasi gingival yang merupakan dinding dari poket. Untuk indikasi dari kuretase itu, poket infrabony dengan kedalaman yang sedang, poket suprabony dengan kedalaman kurang dari 5 mm, dan edema inflamasi non-fibrotik. Nah, untuk kontraindikasinya, poket dengan kedalaman lebih dari 5 mm, terus dinding poket fibrotik, dan keterlibatan percabangan akar. Untuk alat dan bahan, yang pertama itu ada alat standar, ada scaler ultrasonik, kasa, larutan anestesi, cotton roll, dan kuret grace. Ini adalah video penata laksanaan kuretase. Selamat menonton. On the anterior mandible teeth. Revealed 4 to 5 mm of bone lost on the anterior mandible teeth. This radiographic photo were obtained before the calculus has been removed. The World Health Organization's periodontal probe is used to survey the depth of the periodontal pockets. Probing is also performed on the lingual and interproximal aspect of the teeth. The area has now been anesthetic. We utilize the periodontal curette to remove the epithelial lining of the pockets, as well as the underlying chronic inflamed connective tissues. A finger may be held the gingival tissues to facilitate the curette touch. This curette must be used with great care so we don't accidentally separate the buccal and lingual tissues on the interproximal. The lingual and interproximal pockets are then cured. Gingivektomi. Apa itu gingivektomi? Gingivektomi adalah pemotongan jaringan gingiva dengan membuang dinding lateral poket yang bertujuan untuk menghilangkan poket dan keradangan gingiva sehingga didapat gingiva yang fungsionis, fungsional, dan estetik baik. Indikasi gingivektomi. Yang pertama, eliminasi suprabony poket yang mempunyai dinding yang fibrous. Yang kedua, eliminasi suprabony poket di mana terdapat deposit pada akar gigi yang sulit dijangkau. Yang ketiga, eliminasi gingival enlargement. Yang keempat, eliminasi suprabony periodontal abscess. Yang kelima, menciptakan bentuk gingiva yang lebih estetik. Kontraindikasinya yaitu yang pertama, terdapat cacat tulang yang memerlukan koreksi atau memerlukan pemeriksaan bentuk dan morfologi tulang alveolar. Yang kedua, periodontal pocket yang meluas ke apical mucogingival junction. Yang ketiga, pertimbangan estetis khususnya pada saku di sisi vestibular gigi anterior atas. Yang keempat, oral hygiene yang buruk. Dan yang kelima, adanya penyakit sistemik. Alat dan bahan yang digunakan yaitu ada alat standar, ada syringe, ada masker enhancing, ada sonde half-moon, ada pincet anatomis, ada cotton roll, ada clicker dan orban blade, ada cairan anestesi, ada ultrasonic scaler, ada povidone iodine, ada pocket parter, ada cairan aquades, dan juga ada periodontal dressing. Berikut video prosedur gingivektomi.
Pertama, lakukan desinfeksi area kerja dengan menggunakan cotton pellet yang sudah dibasahi povidone iodine. Kedua, lakukan anestesi dengan injeksi infiltrasi pada daerah mukobuccal fold dan sekitar akar gigi 31, 32, 41, dan 42. Lalu, gunakan pocket marker untuk melakukan penandaan dasar pocket. Namun, apabila tidak memungkinkan, gunakan kombinasi prop dan sonde. Setelah melakukan penandaan dasar pocket, bentuk garis insisi dengan menggunakan sonde. Kemudian, lakukan reseksi gingiva pada daerah vestibular dengan menggunakan pisau Kirkland. Untuk mereseksi daerah interdental, gunakan pisau Orban. Penggunaan alat dimulai dari arah apikal titik penandaan mengarah ke koronal membentuk bevel dengan sudut 45 derajat. Selain menggunakan pisau Orban dan Kirkland, dapat juga menggunakan Bert Parker blade nomor 15 untuk membantu dalam menginsisi. Selanjutnya, gunakan kuret untuk membuang jaringan granulasi, kalkulus, dan sementum nekrotik sehingga didapatkan permukaan gigi yang bersih dan halus. Lakukan scraping untuk menghaluskan, menipiskan, dan mendapatkan kontur fisiologis dari gingiva menggunakan blade. Irigasi permukaan gingiva dengan menggunakan larutan Aquades. Terakhir, lakukan penutupan area kerja dengan menggunakan periodontal pack. Lakukan pengadukan base dan katalis dengan rasio 1:1 di atas glass slab. Kemudian, basahi jari tangan dengan menggunakan Aquades steril. Selanjutnya, tempelkan ke area kerja yang sudah dikeringkan. Selanjutnya, rapikan periodontal pack agar tidak mengganggu retensi. Selanjutnya itu operculektomi. Apa itu operculektomi? Jadi operculektomi adalah tindakan pengambilan flap yang menutupi sebagian molar ketiga pada mandibula. Operculektomi dilakukan untuk mempertahankan gigi molar yang masih memiliki tempat untuk erupsi namun tertutup oleh sebagian operculum. Indikasinya, yang pertama erupsi sempurna atau gigi terletak pada garis yang oklusal, inklinasi yang tegak, kemudian ada antagonis dengan oklusi yang baik. Kontraindikasi, erupsi tegak tetapi erupsi belum sempurna karena tertutup tulang. Erupsi horizontal saat ditutup posisi gigi miring. Untuk alat dan bahan, itu ada alat standar, cotton roll, pinset, circle, larutan anestesi, betadine, alkohol, kopek, sama scaler. Ini adalah video prosedur operculektomi. Selamat penonton. Distal tag over top of the surface, the occlusal surface. The tooth was starting to get some decay. We
We use the laser 1.4 watts in continuous wave in a stitching type motion up and down to remove the tissue tag that was lying over top of the distal of this tube. You can try and drag the laser over top of the tissue, repeatedly going deeper and deeper. But what I find is that this tissue is fairly thick, fairly keratinized, and not the easiest to remove. If you want to use a constantly going deeper into the tissue back and forth motion, I would encourage you to raise the settings perhaps up to 2 or even higher watts, but you may find that you're going to get more charring of the tissue. So after repeatedly going up and down, I grab the tissue tag with a pair of cotton pliers and try to make more of a distal wedge shape going back and forth, and gradually the piece was able to be removed. You can see there's some slight tissue tags, but the whole occlusal surface of the molar has been cleared, and now there is a greater ease for the patient to clean. So in order to clean up these tissue tags, one of the things I prefer is hydrogen peroxide. I use this in an ultra-dense syringe with a